Halo, perkenalkan nama saya Ruli Andika Karim. Saya adalah dosen dari Fakultas Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, sebagai Kepala UP2M Departemen Teknik Sipil FTUI, di mana saya akan menyampaikan sedikit pembahasan tentang feasibility study pada proyek konstruksi. Jadi, pertama-tama mungkin akan saya sampaikan mengenai definisi dari proyek konstruksi sendiri. Proyek konstruksi adalah menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jadi tidak hanya pembangunan awal, tapi termasuk pengoperasian sampai ke pemeliharaan, sampai ke pembangunan kembali. Nah, LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, membagi klasifikasi jasa konstruksi berdasarkan jenis pekerjaannya menjadi ada bangunan gedung, dan ada juga pekerjaan teknik sipil, di mana pekerjaan teknik sipil ada termasuk jalan raya, misalnya jembatan, terowongan, waduk, pelabuhan, dan juga rel kereta api. Nah, kalau dari sisi pandang owner, proyek konstruksi itu sebenarnya adalah suatu investasi fisik, karena proyek konstruksi itu menanamkan dana yang cukup besar dan pengembaliannya dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Dan juga biasanya owner mengharapkan keuntungan, baik dari sisi ekonomi atau sosial maupun keuntungan finansial yang diharapkan dari kegiatan investasi tersebut gitu ya. Kalau melihat tahapan dari fase konstruksi, ini ada bermacam-macam sebenarnya yang diterapkan. Ada yang dimulai dari conceptual development, lalu ke FEED, front end engineering design gitu ya. Ini biasanya di proyek-proyek oil and gas. Ada juga yang modelnya dari requirement atau business needs gitu ya. Lalu dilanjutkan dengan feasibility study, planning, design, construct, test, dan turnover. Yang ketiga juga ada yang dimulai dengan konsep dan feasibility study, lalu dilanjutkan dengan DED, procurement, construction, startup, and implementation, dan operation or utilization. Nah, memang ada bermacam-macam, tapi kesamaan dari mereka adalah mereka semua pasti di fase-fase awal akan diawali dengan yang namanya feasibility study, gitu ya. Nah, ini akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu mengenai feasibility study dan studi kelayakan atau studi kelayakan ya pada proyek konstruksi. Di mana pengertian dari studi kelayakan adalah suatu penilaian potensi keberhasilan suatu usulan proyek dengan cara mengevaluasi kelayakannya, gitu ya. Nah, yang dievaluasi biasanya dari berbagai perspektif aspek, seperti aspek teknis, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Studi kelayakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa sebuah usulan proyek itu dapat dan layak untuk dikerjakan sebelum dilakukan DED atau Detail Engineering Design yang biasanya membutuhkan biaya yang besar gitu ya. Jadi selayaknya pekerjaan feasibility study itu harusnya biayanya jauh lebih kecil daripada pekerjaan DED. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk menyatakan layak tidaknya suatu proyek konstruksi, tadi seperti sudah disampaikan, umumnya perlu dilakukan analisis dalam berbagai aspek seperti ini aspek teknis, aspek hukum, aspek lingkungan dan sosial, dan juga aspek kelayakan ekonomi dan finansial, gitu ya. Nah, memang tidak harus semuanya gitu ya diterapkan atau bahkan ada yang perlu ditambahkan. Itu tergantung dari karakteristik setiap proyek masing-masing, gitu ya. Yang penting aspek yang harus dipenuhi tersebut harus berdasarkan pertimbangan yang cermat terkait dengan kebutuhan dan concern dari pemilik proyek dan juga sudut pandang masyarakat yang lebih luas. Tapi kalau dari yang sisi analisis dan ekonomi dan finansial itu biasanya baru dilakukan bila kelayakan dalam aspek-aspek yang lain bisa dipenuhi, gitu ya. Baru dilakukan analisis ekonomi dan finansial. Kira-kira seperti itu. Nah, proses analisis tadi meskipun terlihat terpisah-pisah aspek-aspeknya, tapi sebenarnya mereka saling terkait gitu ya antara satu aspek dengan yang lain, sehingga aspek-aspek itu sebenarnya hasil analisisnya terintegrasi gitu. Misalnya analisis aspek finansial, dia akan menggunakan hasil analisis aspek-aspek yang lain gitu, selain data-data primernya. Begitupun juga untuk aspek-aspek yang lain. Nah, yang pertama kita bahas penilaian terkait kelayakan teknis. Analisa kelayakan teknis ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek konstruksi secara teknis dapat direalisasikan, gitu ya. Biasanya mengenai ketersediaan sumber daya, yaitu SDM, peralatan, dan material, maupun terkait masalah akses dan juga resiko-resiko teknis lainnya. Kelayakan teknis juga mensyaratkan bahwa proyek yang diusulkan harus mampu menjalankan fungsinya
gitu ya, dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemilik proyek. Nah, analisa kelayakan teknis dilakukan umumnya dengan menggunakan data-data sekunder, tadi karena ingin membatasi biayanya gitu ya, agar tidak terlalu besar. Di samping juga data-data primer dari survei visual ke lapangan yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi lapangan sebenarnya, agar kita bisa menentukan data-data sekunder apa yang kita butuhkan gitu ya. Nah, karena hanya menggunakan data-data sekunder tadi ataupun data primer yang jumlahnya minim gitu ya, maka tingkat keakuratan dari analisa teknis ini sebenarnya levelnya tidak terlalu tinggi gitu ya, tidak terlalu akurat gitu. Nah, yang kedua, penilaian kelayakan hukum. Pada proyek konstruksi, masalah kelayakan hukum biasanya terkait dengan peraturan-peraturan kewilayahan tuh seperti peruntukan lahan, KDB, KLB gitu ya, aturan ketinggian bangunan, TKDN, peraturan ketenaga kerjaan gitu ya, dan juga persyaratan-persyaratan terkait lainnya. Kelayakan hukum ini juga biasanya sangat berhubungan dengan masalah kelayakan teknis dan juga kelayakan lingkungan gitu ya, yang sudah dibuatkan aturannya oleh pemerintah. Penilaian kelayakan lingkungan dan sosial. Pada proyek konstruksi, penilaian kelayakan lingkungan akan memastikan apakah dampak operasional dan pelaksanaan konstruksi dari proyek tidak melanggar persyaratan lingkungan dan sosial yang berlaku di area lokasi proyek. Kelayakan lingkungan dan sosial ini biasanya sangat terkait dengan masalah persyaratan baku mutu dan juga penerimaan dari masyarakat yang terdampak oleh proyek. Kemudian yang ketiga, penilaian kelayakan ekonomi. Jadi proyek yang diusulkan itu secara ekonomis layak jika nilai, benefit, atau manfaat yang dihasilkan melebihi biaya yang dikeluarkan. Nah, kelayakan ekonomi tergantung pada kelayakan teknis dan lingkungan gitu, karena biasanya manfaat itu juga tergantung dari hasil desain teknis, dan biayanya juga tergantung dari hasil desain teknis, termasuk juga biaya-biaya mengenai penanganan lingkungan. Itu yang menjadi rincian atau porsi besar dari masalah kelayakan ekonomi. Nah, untuk penilaiannya biasanya kelayakan ekonomi dilihat dari angka benefit cost ratio atau BCR. Kalau BCR lebih dari 1 berarti benefitnya lebih besar daripada cost, sehingga proyek layak untuk dilaksanakan. Kalau lebih kecil daripada 1 angka BCR-nya berarti benefitnya lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan, sehingga proyek tidak layak. Kemudian yang terakhir untuk penilaian kelayakan finansial. Kelayakan finansial adalah digunakan untuk memastikan bahwa pemilik proyek memiliki modal yang cukup untuk membiayai pembangunan dan pengoperasian proyek sebelum proyek bisa menghasilkan keuntungan finansial. Nah, layak secara finansial ini belum tentu sejalan dengan kelayakan ekonomi. Jadi seorang pemilik proyek mungkin dia bersedia gitu ya untuk membiayai suatu proyek hanya untuk memenuhi tujuan atau target non finansial gitu ya. Tapi mungkin juga proyek yang layak secara ekonomi itu tidak layak secara finansial gitu, karena pemilik proyek misalnya ataupun stakeholder lainnya yang terlibat itu tidak mendapatkan cukup dana atau cukup profit gitu ya untuk merealisasikan si proyek tersebut. Contohnya kalau proyek-proyek milik pemerintah biasanya hanya mementingkan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat luas gitu. Jadi yang disyaratkan biasanya hanya cukup kelayakan ekonomi saja. Tapi kalau proyek-proyek milik swasta tentu saja mensyaratkan keuntungan finansial gitu bagi pemilik perusahaan ataupun para pemegang sahamnya gitu. Sehingga kalau di proyek-proyek milik swasta, kelayakan finansial itu menjadi suatu keharusan gitu ya. Nah, metode yang umum digunakan untuk menilai kelayakan finansial biasanya adalah dengan angka net present value, internal rate of return gitu ya, benefit cost ratio, payback period, dan juga profitability index. Ini biasanya parameter-parameter yang digunakan untuk menilai kelayakan finansial. Demikian kira-kira hal-hal yang bisa disampaikan sekilas atau sedikit tentang feasibility study. Bisa disampaikan bahwa feasibility study ini adalah salah satu gitu ya layanan yang bisa diberikan oleh Polar atau UP2M Departemen Teknik Sipil di samping bidang-bidang lainnya gitu ya, di mana perlu saya perkenalkan sedikit bahwa Polar UP2M Teknik Sipil FTUI dikembangkan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan bantuan keahlian di bidang teknik sipil dan lingkungan gitu ya, dengan memanfaatkan sumber daya kami di Departemen Teknik Sipil FTUI yang meliputi bidang struktur, geoteknik,
transportasi, manajemen sumber daya air, survei, manajemen konstruksi, serta pengelolaan lingkungan. Di mana layanan kami dari Polar meliputi jasa pengujian struktur dan material, jasa pengukuran, jasa konsultasi, dan jasa pelatihan di semua bidang-bidang tadi. Bidang struktur, geoteknik, transportasi, manajemen sumber daya air, pemetaan, manajemen konstruksi, serta pengelolaan lingkungan. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.